Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke bagian 3, bagian akhir dari pembuatan peta pengamatan berdasarkan subblok pengamatan. Masih dalam suasana lebaran, saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri ya buat teman-teman. Ini adalah peta setelah diproyeksikan ke peta Google. Seperti ini. Jadi warna-warna yang merah itu atau area-area yang berwarna merah atau hijau atau kuning itu adalah area-area yang sudah terukur intensitas serangannya. Daerah-daerah yang tidak ada simbol warnanya itu adalah bagian-bagian atau daerah yang bukan areal pengamatan. Nah, ini adalah yang warna hijau ini, pohon itu adalah pohon contohnya. Jadi seperti di tepos ini ada 5 pohon contoh. Bloknya arealnya dilokalisir berwarna biru itu seperti ini. Yang warna hijau itu ringan, intensitas serangannya ringan. Kemudian yang warna merah itu berat seperti ini. Di desa Tepos itu sebaran komoditi kelapanya juga cuma ada di daerah-daerah dekat pemukiman atau di pesawahan seperti itu ya, sebagai ya itu juga tumbuhnya di pematang. Nah, ini ya. Contohnya merah 27%. Ini juga 25% di pohon contoh kedua. Jika pengamatan petanya atau pengamatan komoditinya tidak menyebar di wilayah administrasi, makanya kita bikin subblok. Nah, seperti ini. Ini desa tetangganya, Sewa Banteng. Ini adalah subblok pertama. Ini merah 25% ya. Nah, kemudian di sebelahnya, di bawahnya itu subblok keduanya. Jadi di situ ada 5 yang arealnya biru itu adalah berdasarkan subblok yang komoditinya tidak menyebar di wilayah administrasi. Jadi si simbologi warnanya cuma sampai di subblok pengamatan itu. Contohnya di Banyu Gugur 1 atau Banyu Gugur 2 seperti ini. Jadi wilayah yang tidak diamati atau karena sebaran komoditinya tidak merata, simbologi warnanya tidak sampai menutupi wilayah administrasinya ya. Saya ulangi, karena ini komoditinya tidak menyebar, si simbologi warnanya cuma sampai di subblok pengamatan. Dengan kata lain, subblok pengamatan itu adalah batas virtual yang diakibatkan karena sebaran komoditinya tidak merata. Nah, yang warna merah tadi yang besar, yang luas sampai menutupi sebaran komoditi itu karena aturan pelaporannya seperti ini. Misalnya kecamatan ini mana wilayah-wilayahnya yang intensitas serangannya sekian gitu. Makanya saya sarankan jika laporannya seperti ini dilengkapi dengan data penunjang supaya tidak ada kesalahpahaman. Oke, ini seperti ini ya, balik lagi ke peta Google. Kemudian bagaimana jika sebaran komoditinya merata hampir di wilayah administrasi? Misalnya komoditi tebu di Kecamatan Asem Bagus, ini sebaran komoditinya merata hampir di semua desa. Seperti dilihat ini di gambar ini. Jadi
semua wilayah Kecamatan Asam Bagus itu tercover oleh warna-warna yang merupakan simbol intensitas serangan dari OPT tebu. Seperti ini ya, ini ada yang berat di Desa Trigonco, kemudian ada yang ringan juga gitu. Karena wilayah administrasi karena sebaran komoditinya merata, akhirnya kita juga bisa memperkirakan area-area mana saja yang terkena dampak dari OPT tersebut, atau kita bisa memprediksi bahwa daerah ini adalah daerah dengan intensitas serangan berat atau ringan. Ini ada yang hijau, kuning, dan merah. Kuning, merah, dan merah muda ini adalah simbol dari intensitas serangan yang berat, seperti itu. Kemudian titik-titik yang kecil itu, poin-poin yang kecil itu adalah posisi juring pengamatannya. Ya, di bagian 2 itu sudah diterangkan dengan cukup rinci. Ini ada wilayah yang intensitas serangannya berat sekali, 15%. Nah, karena sebaran komoditinya merata hampir di tiap desa, jadi ini juga bisa menembus wilayah administrasi lain, si simbologinya itu. Jadi ada misalnya juring pengamatannya di Desa Awar-Awar, tapi dia dampak serangannya itu atau prediksi serangannya itu juga bisa di desa sebelahnya. Misalnya ini di Trigonco ya, padahal juring pengamatannya ada di Awar-Awar gitu. Ini juga Kertosari, ada sebagian kecil ke Perante. Jadi bisa membedakan ya antara sebaran pengamatan atau pembuatan peta OPT berdasarkan sebaran komoditinya. Jadi kalau dengan sebaran komoditinya merata, itu simbologi warnanya menutupi, mengcover wilayah administrasinya. Tapi jika sebaran komoditinya tidak merata, artinya kita di situ menentukan subblok-subblok sendiri, tidak berdasarkan wilayah administrasi. Jadi si simbologi warnanya yang menggambarkan intensitas serangan hanya mengcover wilayah-wilayah subblok. Ini misalnya karena pelaporannya seperti ini, usahakan ditambahkan data pelengkapnya. Bisa juga kita melampirkan wilayah pengamatan sebagai data dasarnya seperti ini. Nah, ini yang sebaran komoditinya merata. Oke, lanjut ya. Jadi salah satu fungsi dari pembuatan peta OPT berdasarkan sebaran komoditinya adalah diantaranya adalah membuat rekomendasi, baik itu rekomendasi pengamatan OPT atau rekomendasi hasil pengendalian OPT. Jadi diusahakan terdapat atau membuat data-data penunjang berupa interaksi antara hama dan komoditinya. Seperti ini misalnya ada grafik peramalan, kemudian grafik
interaksi antara iklim dan kondisi optimal dari OPT yang diamati. Ini ada grafik iklim, curah hujan dan kelembaban, kaitannya dengan kondisi optimal ORIC test atau Kwangwong. Kemudian misalnya kita lengkapi lagi dengan data produktivitasnya, karena OPT, pengaruh karena OPT, atau karena pengaruh perubahan luas areal komoditi. Oke, mungkin sampai di sini dulu teman-teman semuanya pembuatan peta sebaran OPT-nya. Ikuti terus channel kami. Sampai berjumpa di topik-topik selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.